Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan membahas sebuah buku atau kitab yaitu kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, di mana kitab ini merupakan syarah atau penjelasan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Dalam bukunya ini, beliau penulis Bahjatun Nadhirin menyebutkan beberapa poin terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu pertama tentang pengesahan hadis, ya. Pengesahan hadis, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi terkait dengan hadis itu riwayatnya siapa, kemudian penulis Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadhirin ini, Syekh Salim Al-Hilali ini melakukan sebuah pengesahan terhadap hadis yang disebutkan tadi oleh Imam An-Nawawi. Begitu juga Syekh menyebutkan beberapa kosakata yang terdapat di dalam hadis, ya. Menyebutkan beberapa kosakata terkait dengan hadis, ya. Misalnya ada kata hijrah misalnya, Syekh memberikan keterangan penjelasan mengenai kata tersebut, ya. Yang ini disebutkan dalam kosakata hadis, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kandungan hadis, ya. Isi daripada hadis tersebut, di mana penyebutan kandungan hadis ini ada yang sifatnya melihat kepada isi daripada hadis, kemudian juga ada yang sifatnya menyebutkan faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut, ya. Tentu ini sangat memberikan faidah kepada kita, baik faidah dari sisi bahasa, karena penulis menyebutkan kosakata yang ada dalam hadis yang boleh jadi kita belum memahaminya. Penulis membantu kita untuk memahaminya melalui penjelasan kosakata yang kita belum mengetahuinya, atau diduga bahwa kita itu belum mengetahuinya, atau ingin dijelaskan secara gamblang, ya, terkait dengan kata tersebut. Begitu juga dalam penyebutan kandungan hadis ini juga sangat memberikan faedah kepada kita sekalian, karena membantu kita dalam memahami hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tersebut, ya. Dan karena di dalamnya dalam menyebutkan kandungan hadis itu juga menyebutkan faedah yang bisa diambil darinya, ini sangat membantu kita untuk mengambil petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis tersebut, ya, sejauh yang bisa diambil oleh pengarang tentu saja, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin bahasan yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Dan bahasan kita tidak seperti yang disebutkan oleh penulis ini. Kita lebih condong untuk melihat kepada apa yang ditulis oleh beliau dari aspek kandungan hadisnya, ya. Bisa berupa penyebutan tentang isinya hadis tersebut, bisa juga penyebutan tentang faidah yang bisa diambilnya berupa petunjuk, ya, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jamaah sekalian, hadis yang pertama
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyebutkan tentang silsilahnya, namun kita tidak membacanya. Umar bin Khattab ini mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan seorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh dirinya. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia, ya, yang ingin didapatkannya, aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam hadis disebutkan kata niat, ya. Soalnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya. Syekh menjelaskan apa yang dimaksud dengan niat. Ya. Kata beliau, niat itu bermaksud kepada sesuatu yang diiringi oleh atau dengan perbuatan. Jadi niat itu adalah asal maksud saja. Seorang ingin apa, bermaksud apa, lalu kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan niat. Sehingga kita bisa memahami ungkapan beliau SAW, segala perbuatan itu tergantung pada apa yang menjadi maksud, ya, orang yang akan melakukan perbuatan. Jadi itulah niat. Dikatakan oleh beliau, niat itu adalah maksud, bermaksud, seorang itu bermaksud, ya, kepada sesuatu, dan kemudian diiringi dengan perbuatan atau diiringi oleh atau perbuatan. Ya. Itulah yang dimaksud dengan niat. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan tentang kata hijrah. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Syekh menjelaskan tentang makna ungkapan hijrah. Kata beliau, hijrah menurut etimologi, kata ini berarti meninggalkan sesuatu. Secara bahasa, orang hijrah itu meninggalkan sesuatu. Jadi kalau kita katakan secara bahasa, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu artinya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan Syekh menjelaskan tentang pengertian hijrah ini secara etimologi. Ini akan membantu kita di dalam memahami makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya, atau makna hijrah kepada yang lainnya. Ya. Beliau mengatakan, adapun menurut istilah syar'i atau etimologi, hijrah itu artinya adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ini ada hubungannya dengan dari aspek bahasa. Kalau dari aspek bahasa itu tadi dikatakan hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu. Nah, sesuatu itu diperinci. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Kata beliau,
meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa di dalam Islam atau sejarah Islam itu ada dua macam hijrah. Ya. Hijrah yang pernah terjadi. Yang pertama kata beliau, perpindahan dari satu tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Ya. Perpindahan dari suatu tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Sebagaimana terjadi pada dua hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah dan awal mula hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah. Ya. Ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW atau di dalam sejarah Islam. Perpindahan ini ya dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Ya. Kemudian ada juga perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Ya. Perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Dikatakan oleh beliau sebagaimana terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah. Ya. Setelah beliau SAW menetap di Madinah. Nah, itu terkait dengan kosakata daripada kata hijrah. Ya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya bisa bermakna meninggalkan sesuatu, di mana sesuatu itu sesuatu yang terlarang, bisa juga bermakna meninggalkan suatu tempat. Ya. Satu tempat yang menakutkan, yang tidak aman, menuju kepada tempat yang aman. Bisa juga bermakna berhijrah berpindah dari daerah kafir menuju daerah Islam. Ya. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak kandungannya, ada 4 poin yang disebutkan oleh pengarang buku ini terkait dengan kandungan hadis ini. Yang pertama, bahwa niat itu menjadi keharusan dalam suatu perbuatan. Ya, niat itu menjadi sebuah keharusan ya, dari pada setiap perbuatan. Ya. Kata beliau, baik perbuatan itu merupakan tujuan utama, seperti misalnya disebutkan oleh beliau sholat, ya, maupun sekedar sarana atau perantara bagi perbuatan lainnya seperti toharoh. Ya. Toharoh itu, bersuci itu sebagai sarana untuk melakukan perbuatan menjadi tujuan. Untuk apa seorang itu bertoharoh? Tujuannya untuk sholat misalnya. Nah, sholat itu menjadi amal perbuatan pokok. Ya. Jadi menurut beliau bahwa niat itu harus ada. Baik perbuatan itu sifatnya adalah perbuatan pokok menjadi maksud dan tujuan, ataupun perbuatan itu merupakan perbuatan sarana saja yang mengantarkan kepada perbuatan yang pokok. Ya. Kenapa dikatakan oleh beliau? Karena yang demikian itu disebabkan wujudnya keikhlasan tidak bisa tergambarkan tanpa disertai niat. Ya. Kita tahu bahwa ibadah itu perbuatan sholat misalnya atau puasa atau toharoh misalnya, itu adalah bentuk ibadah yang harus dimaksudkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, ya, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu kata beliau tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya niat. Oleh karenanya niat itu menjadi sesuatu perkara yang wajib, karena ya keikhlasan itu menjadi sesuatu yang wajib. Keikhlasan itu merupakan kewajiban, dan kewajiban itu tidak akan ada melainkan dengan adanya niat. Maka adanya niat itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya. Ya. Ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau bahwa beliau tidak mendapati adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bahwa niat itu menjadi sebuah syarat suatu perbuatan. Ya.
kecuali dalam masalah bahwa perbuatan itu bersifat sarana saja. Ya, seperti tadi dikatakan, dicontohkan dalam kasus bersuci. Ya, beliau mengkategorikannya sebagai perbuatan yang bersifat sarana saja. Maka dalam kasus seperti ini, beliau mengisyaratkan bahwa beliau itu mendapatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka itu. Apakah menjadi sebuah keharusan untuk dihadirkan niat ataukah tidak? Ya. Kalau perbuatan itu, kalau niat itu menjadi syarat dalam hal perbuatan yang menjadi maksud dan tujuan, seperti tadi dicontohkan sholat ya, bahwa dikatakan oleh beliau, para ulama itu sepakat ya, bahwa niat itu harus ada, niat itu harus ada ya. Terlepas dari perbedaan pandangan dalam hal keharusan hadirnya niat dalam ibadah yang sifatnya sarana, yang jelas bahwa niat itu merupakan keharusan. Niat itu merupakan keharusan yang mengiringi sebuah amal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kandungan hadis ini kata beliau adalah bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Karena tadi dikatakan bahwa niat itu dari aspek bahasa adalah maksud ya. Maksud kepada suatu, di mana orang itu bermaksud. Ya, letaknya adalah di hati. Oleh karenanya niat itu tempatnya di hati. Oleh karena niat itu tempatnya di hati, kata beliau, sehingga tidak perlu dilafalkan dengan lisan. Misalnya saya berniat untuk sholat misalnya, dengan mengatakan nawaitu sholatan misalnya, atau hal-hal yang lain, kata beliau ini tidak diperlukan untuk dilafalkan ya, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dikatakan oleh beliau, demikianlah kesepakatan para ulama dalam semua ibadah yang disyariatkan. Jadi para ulama sepakat bahwa niat itu tidak diperlukan dengan lisan dalam semua ibadah yang disyariatkan. Seperti misalnya beliau memberikan contoh thaharah, bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, kemudian jihad. Kesemua ibadah-ibadah ini ya tidak diperlukan adanya pelafalan, pengucapan daripada niat ya. Dan kata beliau bahwa melafalkan niat itu dengan lidah atau perkataan adalah perkara bid'ah yang menyesatkan, merupakan perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan ya. Karena Nabi SAW itu tidak memberikan contoh keteladanan terkait dengan masalah ketika beliau bermaksud untuk melakukan ibadah tertentu, sholat misalnya, melakukan sholat misalnya, beliau SAW tidak dinukil beliau bahwa beliau melafalkan apa yang menjadi niatan beliau untuk melaksanakan sholat tersebut ya. Sehingga ketika seorang itu mengada-adakan ya, dengan melafalkan niat ya, dalam aktivitas sebelum melakukan ibadah, dikatakan oleh beliau ini adalah perkara bid'ah, perkara baru yang diada-adakan dalam syariat ya. Kemudian kata beliau, sungguh keliru orang yang beranggapan boleh melafalkan niat dalam ibadah haji ya. Kalau dalam ibadah haji itu ada ungkapan sebelum seorang itu melakukan ibadah haji, apa yang disebut dengan bertalbiyah ya. Labbaika hajjan misalnya, labbaika umratan, saya penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji, untuk melakukan umroh ya.
kata beliau, banyak orang yang beranggapan dalam ibadah haji itu boleh melafalkan niat dengan asumsi tadi bahwa disebutkan dalam kasus haji itu ada ungkapan seperti tadi, labbaika umratan atau labbaika hajjan. Mereka memahaminya bahwa ini adalah bentuk dari pelafalan sebuah niat, ya, pelafalan sebuah niat. Oleh karenanya mereka menganggap bahwa dalam ibadah haji, ya, boleh untuk dilafalkan niat sebelum melakukan manasik haji atau rangkaian ibadah haji. Namun kata beliau bahwa ini adalah merupakan anggapan yang keliru, ya, merupakan anggapan keliru. Dan beliau mengatakan bahwa boleh jadi kekeliruan ini disebabkan oleh karena orang itu tidak memahami perbedaan antara talbiyah dan niat, ya. Talbiyah dan niat, ya. Dan kata beliau bahwa Syekhul Islam rahimahullah ta'ala telah menjelaskan hal ihwal tentang hukum niat ini secara terperinci dalam sebuah risalah khusus, ya. Dan kata beliau membahasnya secara luas dalam risalah yang beliau beri judul Ad-Duraru Al-Mudiyah fi Ahkami Al-Ikhlas wa An-Niyah, ya. Mungkin bisa dirujuk kepada buku yang beliau tulis ini, mudah-mudahan memberikan gambaran yang lebih lebih terperinci terkait dengan masalah yang disebutkan ini, ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan hadis yang disebutkan oleh pengarang buku ini bahwa amal-amal soleh itu harus disertai niat-niat yang baik. Amal soleh itu harus disertai dengan niat yang baik, ya. Seperti contoh dalam kasus hijrah, ya. Seorang berniat disebutkan dalam hadis itu tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Ya, hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Ini adalah merupakan niatan yang baik, ya. Kenapa dikatakan niatan yang baik? Karena itulah yang akan memberikan faidah, ya, kepada pelakunya. Jadi amal yang baik itu harus disertai dengan niat yang baik agar amal tersebut memberikan faidah kepada orang yang melakukannya, ya. Itu artinya bisa kita pahami, tidak boleh amal soleh itu disertai dengan niatan yang buruk, ya. Niatan yang tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah nanti yang boleh jadi akan didapatkannya dan boleh jadi tidak mendapatkannya. Kalaupun dia mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena ketidaklurusan niatnya tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan tadi dalam hadis itu, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi dia akan mendapatkan balasannya adalah apa yang menjadi maksud daripada hijrah yang dilakukannya tersebut. Kalau dia hijrah untuk misalnya meraih keuntungan dunia atau menikahi seorang wanita, ya itu yang akan didapatkannya. Meskipun boleh jadi itu pun tidak didapatkannya. Berbeda dengan ketika amal soleh itu diiringi dengan niatan yang baik, ya. Ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia benar-benar akan mendapatkan apa yang menjadi niatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik kepada dirinya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, niat yang baik tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebaikan, ya. Niat yang baik tidak bisa merubah, ya, kemungkaran menjadi kebaikan. Nah, ini tentu masalah yang berbeda, ya, dengan apa yang tadi disebutkan. Misalnya orang mencuri, ya. Orang mencuri, ya, itu kan sebuah kemungkaran, ya, sebuah kemungkaran. Tapi kemudian di dalam hatinya punya niatan bahwa nanti
hasil curian yang didapatkannya itu untuk sedekah kepada fakir miskin, ya. Niatannya itu, jadi saya akan mencuri, nanti hasil jualannya akan saya sedekahkan, ya. Niatan untuk mensedekahkan itu kan suatu niatan yang baik, ya. Suatu niatan yang baik. Namun niatan yang baik ini tidak bisa kemudian merubah kemungkaran, yaitu perbuatan mencuri tadi. Tetap saja mencuri itu merupakan kemungkaran. Tidak bisa dia berubah status hukumnya menjadi boleh misalnya, disebabkan oleh karena tujuannya yang baik tadi. Inilah yang dimaksud oleh beliau bahwa niatan yang baik itu tidak akan bisa mengubah kemungkaran menjadi kebajikan. Ya tetap saja kemungkaran itu kemungkaran sekalipun niatannya itu adalah niatan yang baik, ya. Kemudian kata beliau, ataupun bid'ah menjadi sunnah, ya. Ataupun bid'ah menjadi sunnah. Contoh misalnya, dalam kasus misalnya orang melaksanakan sholat subuh misalnya, orang melakukan sholat subuh kan 2 rakaatnya, kemudian dia melakukannya 3 rakaat. Ini kan amalan bid'ah, hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Bid'ah dalam hal jumlah rakaat, ya. Maka amalan yang dilakukannya ini, meskipun misalnya sekalipun niatannya itu baik, misalnya agar lebih bersemangat, ya, karena ada tambahan jumlah gerakan, ya, lebih mengolahragakan misalnya badan dan seterusnya, ya. Ini niatan ini tidak menjadikan apa yang dilakukan tadi, itu sholat 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, menjadi bahwa sholat subuh 3 rakaat itu menjadi sunnah, ya. Tidak bisa. Tetap saja statusnya adalah bid'ah karena itu ada tambahan yang tidak pernah disyaratkan, ya, di dalam sunnah Nabi SAW yang menetapkan bahwa pelaksanaan sholat subuh itu 2 rakaat, ya. Ini contoh apa yang dikatakan oleh beliau bahwa niat yang baik itu tidak bisa merubah amal yang bid'ah menjadi sunnah, ya. Kemudian kata beliau, banyak orang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya karena melupakan niat, ya. Jadi beliau mengisyaratkan bahwa boleh jadi orang itu tidak berhasil untuk mendapatkan kebaikan itu, ya, oleh karena dia melupakan niat, ya. Atau bahkan niatnya itu tidak benar, atau bahkan niatnya tidak benar. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita membenahi apa yang menjadi niatan kita ketika kita beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan amal-amal soleh yang lainnya, meskipun itu bukan merupakan ibadah mahdhah, ya, seperti sholat, seperti puasa, bukan, tapi ibadah yang lainnya berupa kebaikan yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Kita tidak boleh kemudian melupakan, menghadirkan niat bahwa niatan kita itu semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita senantiasa menghadirkan niat ini, ya, atau niatan kita selalu demikian itu, niscaya, ya, kebaikan itu akan kita dapatkan. Berbeda dengan ketika niatan itu tidak baik. Niatan itu tidak baik. Misalnya agar dilihat oleh orang, dipuji, disanjung oleh orang yang kita katakan riya misalnya, atau sum'ah, maka apa yang dilakukan berupa amal ibadah itu, amal kebaikan itu tidak akan memberikan kebaikan kepada dirinya, ya. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan di dalam niatannya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau, ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal, ya. Ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu syarat, ya, diterimanya suatu amal. Hal ini disyaratkan dalam sabda beliau, ya,
wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi bahwa dia akan diterima, akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan itu, dengan syarat kalau niatannya itu adalah niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa nas dari syariat, seperti di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa'a falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa man kana yarju liqa'a, bagaimana ayatnya itu? Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini larangan untuk melakukan kesyirikan. Itu artinya dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mengantarkan dirinya kepada diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Kemudian kata beliau, sebab Allah itu hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Secara tulus dan benar. Kata beliau, tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas tadi. Sedangkan benar, kata beliau, amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi amal itu di samping ikhlas dia harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut akan tertolak, ya, akan tertolak, tidak diterima. Di amalan agar dia diterima ada dua syaratnya, yaitu ikhlas dan hendaklah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian 4 poin yang disebutkan oleh pengarang buku ini, yang merupakan kandungan dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan masalah niat ini, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inilah saja kiranya yang bisa kita